Satu dari itu sih. Kalau yang pakai pos. Oh, nang apa sih? Oh ya. Nang apa sih? Ya Allah. Untung ora nenek aku wedi kuwi. Ada kadal. Baiklah. Jadi di sini akan mengangkat tentang hakikat perbankan ya. Bahwa perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam atau syariah dan berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman ya. Kemudian serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang yang haram. Jadi kalau perbankan syariah itu adalah dasarnya syariah yang diharapkan di situ tidak ada riba. Tapi kenapa kemudian masih ada istilahnya ya memang kadang-kadang kita melihat satu kenyataan kan, bukan kadang-kadang aja di dalam perbankan kita kan ada perbankan konvensional dan perbankan syariah ya. Dan ternyata ketika digulirkan, ketika diresmikan bank syariah atau disosialisasikan bank syariah, banyak orang Islam yang kemudian berpindah ke syariah, walaupun belum semuanya, tapi memang menurut pemufakatan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, menurut fatwa mereka itu selama sudah ada bank syariah maka yang halal ya bank syariah ini. Cuman kan kemudian orang berpikir jauh juga, loh katanya bank syariah, tapi kenapa lebih mahal? Bukankah tidak boleh ada bunga pinjaman? Mahalnya itu dipersepsi sebagai bunga pinjaman. Kita tahu pasti bahwa perbankan itu adalah merupakan salah satu usaha ya, dan usaha itu sudah nomornya 22 23. Nomor apa? Pak Dani sama. Oh iya 40. Maaf. Terjeda sedikit. Jadi perbankan ini adalah merupakan usaha bidang keuangan ya. Yang namanya usaha itu kan mesti ada harapan untung ya, nggak mungkin usaha kita usaha dagang dodol gedok apa dodol apalah jual apa terus harapannya rugi, kan tidak ada. Pasti ada harapan untung, tetapi ada potensi juga untuk rugi. Jadi tidak bisa kita berusaha itu untung terus, itu tidak boleh. Ada usaha yang untung terus itu enggak ada. Pasti ada potensi juga untuk merugi. Jadi untung rugi itu adalah sebuah resiko ya, resiko yang baik yang kita inginkan, yaitu untung. Nah ternyata ada kelompok-kelompok yang mengupayakan adanya sistem keuangan yang berdasarkan syariah, sehingga bermunculan perbankan syariah. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah pada awal sebetulnya itu perbedaan. Biasanya itu dimasukkan dalam model jual beli. Jadi kamu mau beli apa? Misalnya dia mau beli rumah itu saya dibeli dulu oleh bank. Kemudian bank menjualnya kepada konsumen. Nah konsumen itu diminta untuk dijual sama konsumen itu berapa, misalnya tadinya belinya 500, jual pada konsumen 750. Yang 250 itu dicicil selama berapa tahun dia minta. Caranya seperti itu, dengan hitungan sendiri. Kenapa mesti ada bunganya? Karena bagaimanapun mereka adalah satu sistem usaha.
mereka ada pegawai, ada administrasi, ya, yang semuanya itu membutuhkan biaya. Nggak mungkin kan kalau tidak dibiayai dari hasil usaha itu sendiri. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal atau menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Jadi sebetulnya sama, cuma namanya aja yang dibedakan, ya. Ada model istilah-istilahnya berbeda. Karena perjanjian awalnya memang berbeda. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur yang di bawah ini dalam transaksi perbankan. Unsur-unsur riba sudah barang tertentu, ya. Perniagaan atas barang-barang yang haram, yaitu dalam bentuk jadi jual beli pada barang-barang yang haram itu tidak diperbolehkan. Jual beli babi, jual beli minyaknya babi atau bagian terkecil dari babi itu tidak diperbolehkan. Nah, disinilah ya ternyata babi itu kan wah turunannya luar biasa. Ada 103 macam turunan dari babi. Jadi barang-barang yang dihasilkan dari produk-produk yang dihasilkan dari bahan dasarnya itu adalah dari atau minimal campuran babi, apa tulangnya, apa bulunya, atau dagingnya, atau minyaknya. Yang itu ternyata juga hadir di antara kita. Dia dapat memperbaiki warna, dia dapat membuat kelenturan yang lebih baik, kemudian sinar yang cemerlang, ya, kemudian luar biasa lah, lebih halus dan lain sebagainya. Itulah babi. Sehingga dikatakan bahwa dalam Al-Quran bahwa babi dan alkohol itu adalah bahan yang banyak manfaatnya, tetapi madorotnya atau dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini tidak diperbolehkan dari barang-barang yang haram. Kemudian bunga riba itu juga tidak diperbolehkan karena riba dengan jual beli itu hampir sama, ya, hampir sama. Hampir sama, tetapi berbeda. Berbedanya apa? Kalau bunga riba itu adalah sifatnya memeras, ya. Kalau bunga biasa seperti jual beli kan harus ada untungnya, itu tidak memeras, ya. Maka monopoli itu adalah dilarang di dalam Islam. Misalnya seperti kemarin orang kehilangan minyak, ya, minyak hilang di pasaran, kemudian kita sebagai penjual memiliki minyak disembunyikan karena apa? Berharap memperoleh untung yang banyak. Semuanya dibeli, semua minyak-minyak yang ada, sehingga kosong di pasaran. Itu tidak boleh monopoli. Perdagangan itu juga tidak boleh di dalam Islam, ya, karena itu akan mendatangkan penderitaan manusia yang lain juga untuk kelompok tertentu. Kemudian al-maisir, perjudian dan spekulasi yang disengaja juga tidak diperbolehkan. Anda beli pensil misalnya, tapi beli pensil itu harganya 500 dengan harapan mendapat mobil, itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian beli pensil 500 kok tahu-tahu dapat mobil, itu lain masalah. Ya, ambil. Jadi tujuannya itu bukan pada hadiahnya, tujuannya adalah pada barang yang Anda butuhkan tadi. Kemudian ketidakjelasan atau manipulatif yang disebut dengan istilah gharar. Ya. Jadi misalnya begini, Anda beli kambing di dalam karung. Ini saya jual kambing, Anda kan tidak melihat, ya, apakah kambing itu sehat atau cacat, kurus atau tidak, ya. Itu kan tidak melihat, jangan-jangan kakinya kurang 2. Karena dia di dalam karung itu tidak boleh. Jadi jual beli itu harus Anda jelas. Di dalam Islam itu harus jelas. Anda bisa memilih, ada hak khiyar bagi pembeli, ya. Dia boleh melihat-lihat, kemudian menanyakan, kemudian barulah terjadi transaksi. Nah, di dalam perbankan itu yang konvensional maupun yang syariah juga ada itu pembicaraan sebelumnya, apakah setuju atau tidak konsumennya.
Ya, kliennya itu apakah setuju atau tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa ternyata dalam konvensional itu ada riba. Tetapi dalam syariah itu bukan riba, karena itu adalah merupakan bentuk jual beli. Ya, bentuk jual beli. Jadi kalau Anda tidak bisa pinjam uang hanya untuk makan, itu tidak akan diberikan. Tapi Anda mau pinjam uang untuk modal, misalnya modalnya apa, untuk beli apa, harus jelas barangnya. Kemudian Anda memberikan modal, bank harus tahu untuk pembelian apa saja. Itu yang syariah itu katanya seperti itu, bedanya seperti itu. Tapi kalau yang konvensional tidak mau tahu bagaimana bentuknya. Pokoknya Anda butuh uang sekian, saya kasih, Anda bisa bayar dengan perhitungan aset yang ada dan gaji yang ada, ya sudah diberikan begitu saja. Dan nanti kalau terjadi waktunya harus selesai, kalau tidak selesai terjadi pelelangan. Ya, kalau di bank syariah bagaimana? Bank syariah juga ada pelelangan, tetapi itu dijual. Anda boleh menjual sebagai konsumen, bank pun juga boleh menjual sebagai yang berpiutang, ya, yang menghutangkan, ya. Yang menghutangkan, sehingga sudah disepakati harganya berapa, kemudian dijual, dikurangi kekurangan dana yang harus dibayarkan. Tetapi kalau di konvensional tidak, ini sudah disita berapapun harganya, itu milik bank konvensional. Kemudian ini jenis-jenis transaksi dalam perbankan syariah. Apa saja sih jenis-jenisnya? Ini istilah-istilah yang berbeda dengan yang ada di konvensional, ya. Pertukaran, jual beli, ada titipan, ada percampuran, ada memberi kepercayaan, ada memberi izin. Apa bentuknya? Kalau pertukaran bentuknya adalah jual beli, ya, perbandingan harga antara jual dan harga beli. Disitulah terjadi satu transaksi dan perjanjian. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau mau membeli rumah, ya memang tetap harus ada jaminan, Mbak. Tidak tanpa jaminan, apakah barang itu dijaminkan atau ada jaminan yang lain yang sesuai, yang bisa menanggung biaya yang dikeluarkan oleh bank. Biasanya dia itu sampai berapa persennya, ya? 25%-nya lah. 25%-nya dari harga tanggungan itu, baru dari harga tanggungan itu, misalnya harganya itu 1 juta, maka Anda hanya berhak meminjam 250, tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena harapannya kalau terjadi uang prestasi, ini dapat diambil, dapat dijual dan tidak merugi. Kemudian sisanya bisa dikembalikan. Oh iya, kemudian ora ketok itu. Musawamah, tauliyah, ya, bentuk-bentuk yang muncul dari jual beli tadi. Aduh, internetnya payah. Ya. Berdasarkan barang pengganti, dikeluarkan oleh yang bersangkutan berdasarkan barang penggantinya. Ya, ini istilah-istilahnya. Ya, kemudian waktu penyerahan barang dan dana itu sudah disepakati. Seperti tadi, bahwa tidak mungkin tanggungannya harganya 500, Anda kemudian mendapat 500, itu tidak mungkin. Paling seperempatnya atau 30%-nya. Paling banyak itu 30% dari jumlah dana yang Anda tanggungkan. Jadi memang harus ada tanggungan, karena kalau tidak nanti orang lari semua, banknya kacau, ya. Oke, kemudian titipan ini, ya. Jadi ini adalah merupakan nama-nama
yang ada di perbankan syariah. Ya, Anda bisa lihat lebih jauh lagi nanti melalui website. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, saya bukan orang ekonom. Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional apa? Nah, perbedaannya ini, ya, pada aspek akad, ya, dan legalitas, syariah menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Ya, kalau bank konvensional tidak dikaitkan dengan hukum Islam. Jadi meskipun barang yang yang dijadikan sebagai objek pinjaman itu adalah akan diberikan barang-barang yang haram, itu tidak ada masalah bagi konvensional. Tapi kalau bank syariah untuk apa dulu? Tapi kalau misalnya untuk membeli itu tempat tempat-tempat perjudian misalnya, ya, itu ada perjudian, mau rumah perjudian mau dijual, mau saya beli, ini enggak mau kalau bank syariah, karena itu barangnya saja sudah haram, ya kan. Kalau hukum positif tidak masalah, jaminannya apa dulu, ya. Kemudian struktur organisasi dan pengawasan adalah Bank Indonesia, ya. Ini adalah nama-nama institusi yang bertanggung jawab, ya. Oke, kemudian kalau ini hanya bank syariah saja, kalau ini melibatkan institusi muslim, ya. Kemudian investasinya harus halal. Kalau ini bisa halal dan haram. Prinsip operasionalnya adalah modelnya titipan atau bagi hasil, jual beli. Jadi dia nitipkan barang, ya, titipan barang, tetapi dengan meminta pinjaman, ya. Bagi hasilnya bagaimana? Misalnya dia punya uang 100 juta, dititipkan dimasukkan deposito dalam bentuk bagi hasil. Kemudian jual beli tadi yang tadi saya sampaikan, kemudian untuk sewa juga bisa, jaminan dan pinjam, itu semua itu ada sistem pembayarannya, ya, dan pengambilan dana untuk digunakan oleh si peminjam, ya. Kemudian perangkat bunga, kalau di sini tidak pakai perangkat bunga, tetapi adalah bagi hasil. Titipan itu ada uang titipannya, beli itu ada keuntungannya, sewa itu ada harganya. Jadi seperti itu. Kemudian tujuannya adalah profit dan falah oriented. Jadi profit tetapi yang sesuai dengan Al-Qur'an syariah, ya. Orientasinya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Kemenangan yang standarnya adalah Islami, gitu. Tetapi kalau di sini profit oriented, hanya bunga, keuntungan saja tanpa melihat apakah itu dibenarkan agama atau tidak. Walaupun di sini mungkin ada orang-orang yang strict harus sesuai dengan agama, ya, tetapi tidak berarti itu melegalkan aspek agama yang ada di bank konvensional. Kemudian hubungannya dengan nasabah, kalau ini kemitraan, kalau ini adalah piutang dan debitur dan kreditur, antara yang hutang dan yang berhutang. Jadi beda, ya. Kalau ini kemitraan, kalau kemitraan itu ya namanya mitra, punya hak untuk protes dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak, kalau sudah dilelang ya sudah, tidak ada kata lain kecuali dia mampu menjual dengan harga tinggi kemudian membayar pelunasnya. Karena saya pernah itu bertemu dengan seorang yang kemudian kebetulan surat-surat tanahnya, dia punya rumah, surat dia sebagai pemijat, ya, tukang pijat, suratnya itu dipinjam oleh teman atau saudaranya, ternyata dimasukkan ke bank. Nah, ketika itu dia juga bisa ikut menikmati, tapi kan sedikit, tidak jumlah yang diperoleh oleh yang ambil surat meminjam itu tadi. Datang waktu ternyata peminjamnya nggak pernah bayar, itu harus dijual, harus dilelang.
dia harus membayar 6 juta, 60 juta atau berapa gitu ya pada waktu itu. Padahal itu harganya bisa 100 juta, akhirnya dia jual sendiri 100 juta dan kemudian karena ada orang yang mau membantu dan kemudian yang 60 juta masukkan, yang 40 jutanya bisa untuk cari tempat tinggal lain ya, yang bisa dia huni. Itu kalau bisa selamat seperti itu, tapi kalau tidak ya udah disita begitu saja tanpa adanya apa itu perhitungan bahwa yang bersangkutan merugi lebih banyak. Lembaga penyelesaian sengketa adalah Basarnas, Badan Syariat ya Nasional. Kalau ini badan apa ini? Negara Indonesia. Artinya ya pengadilan negeri dan lain sebagainya. Kalau ini sudah masuk ada upaya-upaya untuk negosiasi lah. Mediasi ya, nilai spiritual perbankan syariah dalam kontekstual. Ya. Nih, nah ini. Menurut sistem perbankan Islam, ya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuannya adalah ini. Maka diperlukan ukhuwah, kesatuan dan persatuan, ya, yang adil. Adil itu dimaknai bahwa transparan dan jujur, transaksinya juga fair tanpa pemerasan, persaingan sehat, kontrak yang adil. Ya, jadi sama-sama tahu ini maunya dijadikan sebagai jual beli atau sewa atau pinjam, yang Anda kehendaki yang mana. Ya, kemudian menghindari kegiatan yang merusak seperti larangan produk yang merugikan dan berbahaya. Kok pinjam tapi untuk membuat minuman beralkohol itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian tidak digunakan sebagai daya sumber daya ilegal dan secara tidak adil. Juga tidak boleh hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan juga tidak berkeadilan. Tidak berkeadilan seperti apa? Misalnya untuk membuka layanan asrama perempuan sosial, layanan ya, tenaga itu kan sekarang pekerjaan, Mbak. Ya udah oke-oke aja. Jadi tidak sejauh yang sebagaimana ada di dalam Al-Qur'an. Firman-Nya adalah dalam surat dasar normatifnya, yaitu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Rum yang artinya dan sesuai riba, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi dalam Al-Quran itu jelas bahwa kekayaan yang diperoleh dari riba, ya, itu adalah kekayaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Memang mereka bisa meningkat terus kekayaannya, tapi apakah itu barokah? Nah, tingkatan barokah itu kan sangat luas sekali. Bisa saja yang bersangkutan, kedua orang tuanya itu bisa menikmati hartanya yang didapat dari riba, ya. Tetapi kemudian anak-anaknya, apakah jaminan untuk itu? Ya, anak-anaknya terlibat dalam korban narkoba, kemudian ada yang terlibat hutang tidak terbayar dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Naudzubillah min dzalik. Hal itu jangan sampai terjadi pada kita. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu tidak baik untuk kita. Tidak akan barokah.
Ya, meskipun mungkin ada menikmati, tetapi itu tidak bermakna bahwa Islam itu harus berusaha dalam tatanan yang syar'i lah, yang sesuai dengan syariat Islam. Walaupun kadang-kadang kita lelah, ya, karena untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu kadang lingkungannya yang tidak mendukung sehingga membuat kita lelah, tetap lakukan, tetap pertahankan. Insya Allah Allah akan membantu kita. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang-orang dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Kambing itu kan asalnya kan halal, tapi kemudian mereka tandai dengan cara menyiksa kambing itu sebagai sesembahan bagi Tuhannya, itu menjadi haram. Barang yang halal menjadi haram karena sudah diperuntukkan untuk sesembahannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah kan untuk kita makan, ya, karena Al-Qur'annya menyatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Maka ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya, yang membedakan adalah makan karena beribadah dan dikaitkan dengan Allah, dan makan karena nafsu kebutuhan saja tanpa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hutang di bank, ya, menggunakan fasilitas bank itu adalah untuk apa? Untuk beribadah, untuk meningkatkan kemampuan seorang dalam dalam segi ekonominya. Karena kita kan di dalam Islam itu diperintahkan untuk berzakat. Bagaimana kita dapat berzakat? Kita juga diperintahkan untuk haji. Bagaimana kita bisa haji? Kita juga diperintahkan untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Yang soleh itu kan orang-orang yang betul-betul bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, kan? Orang yang beriman itu adalah orang yang takwa, ya kan? Nah, orang yang takwa, orang yang melaksanakan syariat Allah, orang yang melaksanakan syariat Allah itu yang bagaimana? Yang mau bekerja, yang ilmunya juga dapat, apa itu dia juga dapat berzakat, dapat berinfak, ya. Adapun kemudian ada orang yang Islam, kemudian dia dalam kondisi ekonominya pas-pasan, itu adalah masalah lain, ya. Itu adalah, kita harus tahu bahwa nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu tidak hanya dibatasi pada harta saja. Adanya kemampuan kita membeli, itu tidak. Tapi nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu ada pada kesehatan, ada pada kondisi fisik kita, ada pada akal kita, ada pada keluarga kita, ada pada anak keturunan kita. Nikmat Allah itu banyak. Maka ketika terjadi seseorang itu artinya tidak berhasil dalam ekonomi, tidak berarti itu adalah kegagalan. Itu adalah merupakan salah satu dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sabar, ya, ketika dia sabar dan tetap dapat mensyukuri rizki yang dia peroleh, maka itu adalah merupakan kemenangan dia di dunia maupun di akhirat. Loh, orang sabar itu bagaimana, Thomas? Mbak? Orang sabar itu kan ketika dia memperoleh uang sedikit, ya digunakan sedikit, ketika banyak ya dia berusaha untuk beramal, dia tanpa adanya rasa sedih, tanpa adanya rasa
ya bergeges itu apa namanya, gelo ya, gelo, kecewa gitu, tidak, dia pasrah kepada Allah karena memang ini rezekiku, tetapi tanpa meninggalkan usaha. Ya, berbeda orang yang tidak punya uang tetapi dia duduk-duduk saja, itu adalah tidak dibenarkan di dalam Islam, karena perintahnya kan setelah Anda sholat ya harus berterbangan di bumi. Berterbangan untuk apa? Kalau ayam, kalau burung saja berterbang untuk mencari, berterbangan untuk mencari makan, apalagi kita yang punya akal kan, ya harus dapat menghidupi diri kita untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara sempurna. Lah, syariat Islam itu antara lain apa? Antara lain adalah perintah berzakat. Bagaimana kita diperintahkan dapat berzakat kalau tidak punya uang? Bagaimana kita dapat berhaji kalau tidak punya uang? Bagaimana kita dapat mendidik anak keturunan kita kalau tidak dapat uang? Itulah disitulah. Maka seorang Islam itu adalah harus perhatian pada waktu. Wal asri inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi surat wal asri al asr ya, itu adalah surat yang menunjukkan bahwa waktu adalah sangat berharga sekali. Waktu akan menentukan kita itu ada di mana. Ya, untuk itu harus semaksimal mungkin dapat menggunakan waktu kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Halo. Lari semua. Mahasiswaku lari semua. Tak jelek Halo Mbak. Iya Ibu. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada dan saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya tidak saya jawab. Ngapain saya jawab bohong-bohongan ya kan? Ini hari libur ya, kamu nggak pingin liburan toh? Habis ini ada kuliah lagi? Tidak Ibu, tidak ada Ibu. Oh tidak ada. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Berarti ya antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional, perbankan syariah istilahnya kalau di Indonesia, dengan konvensional bedanya ada model dasarnya adalah perjanjian meminjam atau pelaku nasabah ya, itu tidak dikaitkan dengan sudah barang tentu selalu dilibatkan. Allah itu selalu berusaha dilibatkan. Jadi ada teman-teman saya juga yang tadinya di bank konvensional tapi akhirnya dia juga memilih pensiun dini. Kenapa? Karena dia melihat ada bank syariah. Kenapa saya harus berkutat pada bank konvensional? Ya melari atau bahkan dia usaha sendiri, kemudian dia tinggalkan profesinya pada tingkatannya pada pimpinan. Itu banyak, tidak hanya 1-2 orang. Ya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi bagian dari ibadahnya ya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di Unimus itu kan ada yang mandiri. Juga BNI Syariah kan gitu kan ya, Muhammadiyah itu ya, itu kan juga Muhammadiyah kan juga punya bank. Walaupun di tingkat makronya itu sebenarnya sumber dananya itu dari BI ya. Ini apa? Ada kaitannya dengan BI, Bank Indonesia, yang itu adalah notabene adalah konvensional. Tapi tidak apa-apa, ada upaya untuk mengarah ke syariah. Ya, mengarah ke syariah. Dan bank syariah ini tidak akan menjadi besar kalau tidak didukung oleh umat Islam.
Maka sebagai umat Islam kita harus dukung itu bank syariah. Bank syariah. Haji. Jadi bank muamalat itu milik orang-orang haji, Mbak. Hanya 1/4 saja yang bukan modalnya badan perjalanan haji itu. Ya. Itu adalah merupakan upaya untuk apa? Untuk dapat mengelola dana haji, ya, agar para jamaah haji itu fasilitasnya itu terjamin. Kita tahu bahwa perjalanan haji itu kan tidak untuk orang-orang Indonesia itu kan jauh dan memerlukan waktu yang panjang dengan iklim yang berbeda. Itu harus dipikir bagaimana pemerintah Arab selama jamaah oleh pemerintah Indonesia tidak bisa. Dan sekarang ternyata juga terjadi kenaikan yang luar biasa. Ya, harganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang diprediksi sebelumnya. Dan itu harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Nah, dari pengelola dana ini yang antara lain diinvestasikan di jalan tol, ya, kemudian diinvestasikan di beberapa tempat, karena kemarin ada penjelasan itu dari pengelola dana haji itu ada penjelasan kepada organisasi Islam tentang penggunaan dana haji. Ya, ternyata itu tidak dipinjam oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh, dan memang bersikukuh pengelola ini bahwa ini adalah dana jamaah, bukan dana pemerintah. Dan dana jamaah itu adalah hanya untuk ibadah haji, yang akhirnya juga sudah dapat menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itu rencananya katanya untuk membuat rest area apa itu rest area, kemudian memperbaiki fasilitas, dan ternyata itu belum tercapai. Sekarang itu ada peningkatan harga yang itu luar biasa sekali, di luar dugaan dari semua jamaah haji dari manapun dia berasal. Jadi itu berdampak pada kenaikan harga tingkat dunia. Ya, dan itu diambilkan dari dana itu, tidak terus itu. Upaya-upaya itu adalah mudah-mudahan pemegang amanah yang mengurusi dana haji itu betul-betul amanah, ya, karena bagaimanapun ini adalah dana ibadah, ya. Dan kalau saya perhatikan, ini saya pribadi, ya, sifatnya subjektif bukan objektif. Itu ketika melihat ada dana haji yang digunakan untuk berbisnis dan untuk keuntungan pribadi, itu hancur PT-nya. Itu beberapa kali seperti itu. Padahal PT itu sudah besar sekali. Yang dilayani juga nggak tanggung-tanggung. Tingkat VIP, sampai tingkatnya itu VIP, ya. Tidak mau dia pokoknya plus dan VIP, tidak mau menuruti layar jelata seperti saya itu, enggak mau. Pokoknya maunya yang harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat begitu. Yang desanya sampai 40 hari. Nah, itu ternyata beberapa layanan haji. Maka memang kalau kita mau barokah, ya sudah, amanah saja. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus aman. Ya, lakukan, duduk manis,
perhatikan tugas-tugas Anda, selesaikan tugas-tugas Anda, kalau bisa lakukan terobosan-terobosan yang memungkinkan, itu akan membawa keuntungan institusi di mana Anda bekerja, sehingga nantinya ke depannya Anda juga kehidupannya akan lebih barokah. Jadi sistem apa itu muamalah maliyah adalah bagaimana kita memanfaatkan harta itu agar selalu berbasis Islam, ya, tanpa menghadirkan hal-hal yang haram. Kita harus selalu berusaha halalan thayyiban, ya. Nah, khususnya dalam bidang gizi juga demikian, ya. Usahakan kalau memang mau meningkatkan usahanya dalam bidang kuliner misalnya, ya harus menggunakan dana-dana yang syariah karena sudah ada bank syariah, ya. Kalau belum ada enggak apa-apa pakai konvensional darurat, tetapi kalau sudah ada harus pakai bank syariah. Itulah sekedar yang saya sampaikan, dan karena tidak ada pertanyaan, waktunya tinggal berapa tuh Mbak? Masih banyak ya waktunya ya. Ya sekali-kali saya tidak sampai di-cut ya Mbak ya. Tuh maaf waktunya sudah habis, kan biasanya seperti itu Mbak. Nah sekarang saya akhiri saja ya, saya akhiri ya Mbak ya. Iya Bu. Iya Ibu. Kan bisa berlibur nanti. Ya, tanpa mengurangi hormat saya kepada Anda dan tanpa waktu ya. Anda setuju nggak saya akhir? Diakhiri ya, setuju nggak? Saya Setuju. tunggu loh jawabannya. Setuju, hari libur kok. Oke, selamat berlibur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.